Baru mulai sudah jadi ampas dengan bakat spiritual hancur sih, masih mending. Tapi ini malah langsung masuk ke misi bertahan hidup tingkat neraka. Mana ada ini yang namanya berkultivasi. Ini sih jelas-jelas jadiin aku tumbal pancingan. Kenapa harus aku, sih? Kalian para monster emangnya punya target kerja juga? Ya, sengaja banget nindas yang lemah buat ngejar setoran, kan? Ibu, aku mau pulang. Bahaya mematikan terdeteksi. Sistem kultivasi tingkat dewa telah terhubung. Hahaha, sistem, bagus banget. Oh, sistem yang maha agung. Cepat selamatkan nyawa kecilku ini. Dasar sampah kecil, teriaklah terus. Loh, kok nggak gerak? Misi pemula. Serangan maut 1 pukulan. Syarat, bunuh anjing neraka kepala 2 secara berhadapan. Hadiah, pil dewa pembersih tulang, jurus tanpa tanding, dan senjata dewa. Hah, kamu suruh bunuh siapa tadi? Sistem ini tuh kecerdasan buatan atau kebodohan buatan, sih. Aku suruh bunuh dia. Justru karena aku nggak bisa ngalahin dia makanya aku butuh kamu. Sekarang kamu malah nyuruh aku lawan dia sendirian. Oke, baiklah. Kalau mainnya begini, aku bakal laporin kamu, ya. Protes keras diterima. Sedang dievaluasi, mengingat kekuatan bertarung tuan rumah yang sangat menyedihkan. Mekanisme perlindungan pemula telah diaktifkan. Pilihan tingkat kesulitan kini dibuka. Wah gila, ternyata protesku beneran mempan. Pelayanan industri sistem zaman sekarang, persaingannya sampai sekeras ini, kah? Cepat, aku pilih mode gampang, kunci pilihanku. Misi mode gampang diperbarui. Tuan rumah, silakan ambil napas sebanyak 30 kali. Cuma modal napas doang udah bisa beresin misi dan dapat hadiah. Wah, ini sih jomplang banget bedanya. Awas aja kalau hadiah yang kamu kasih itu barang rongsokan. Aku ini nggak gampang dibodohin, ya. Tarikan napas terakhir. Kemajuan telah mencapai 30/30. Misi mode gampang selesai. Membagikan paket hadiah besar pemula. Kekuatan puncak tahap pembentukan pondasi telah diterima dengan sempurna. Tak terkalahkan di tingkat yang sama. Pewarisan kekuatan dimulai. Jangkar ruang dan waktu dilepaskan. Selamat menikmati perjalanan kultivasi Anda. Gila, tubuhku rasanya enteng banget sampai kayak mau terbang. Kekuatan di dalam tubuh ini. Mungkinkah ini yang dinamakan tahap fondasi yang legendaris itu? Dan ini bahkan dalam kondisi tingkat maksimal. Saudaraku, hati-hati. Itu monster tingkat 3 puncak. Ya, tingkat 3 puncak. Kebetulan sekali, aku juga berada di tingkat puncak. Sialan, ternyata aku sehebat ini. Wahai sistem pembunuh instan yang hebat, jika kau tidak keberatan, aku bersedia mengangkatmu sebagai ayah angkatku. Ah, tekanan spiritual tadi. Itu adalah tahap fondasi. Tapi token murid yang ada padanya, jelas-jelas menunjukkan bahwa dia hanya murid pelayan yang bahkan belum menyentuh tahap pemurnian Ki. Bodoh, apa kau tidak bisa melihatnya? Energi spiritual itu begitu padat. Jelas sekali itu adalah fondasi Dao sempurna yang legendaris. Fondasi Dao sempurna. Tubuh suci bawaan yang katanya hanya ada dalam peninggalan kuno itu. Melapor kepada 3 tetua, kakak seperguruan yang menyembunyikan tingkat kultivasinya ini, telah membunuh anjing neraka tingkat 3 dalam satu serangan untuk menyelamatkanku. Menyelamatkanku dari mara bahaya, menyembunyikan tingkat kultivasi. Akhir-akhir ini, kultivator iblis dari Sekte Darah Kejahatan sering berbuat onar di perbatasan sekte kita. Kematian monster ini sangat tidak wajar. Jangan-jangan karena terkontaminasi aura iblis. Petinggi sekte sudah datang, hehehe. Bukankah ini saatnya memberiku penghargaan atas jasaku? Beri aku kenaikan pangkat dan gaji. 5 elemennya tertutup, meridiannya tersumbat. Aliran ki dan darahnya sangat lemah. Jelas-jelas ini adalah tubuh manusia biasa. Tapi di dalam tubuhnya, malah ada energi spiritual puncak tahap fondasi.
Bulan lalu, saat ujian masuk sekte, kau hanya punya akar spiritual campuran. Kenapa hanya dalam sebulan singkat, kau bisa langsung mencapai puncak tahap fondasi? Aku hanya mendapat pencerahan, ya, pencerahan. Lelucon macam apa ini? Sejak zaman kuno, hanya para jenius pilihan langit yang bisa mendapat pencerahan dan melesat naik. Mana mungkin akar spiritual sampah bisa mendadak memahami jalan spiritual? Kau pasti telah menelan pil iblis dari sekte darah kejahatan. Dasar mata-mata sekte iblis yang berlatih ajaran sesat. Hah, siapa yang kau sebut penganut ajaran sesat? Jangan sembarangan menuduh. Ya, aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kau memfitnahku menyusup ke sekte abadi dengan niat buruk. Menyerahlah sekarang juga. Mata-mata sekte iblis. Salah paham, kita semua ini kan saudara seperguruan. Ini kekuatan yang baru kubangkitkan, tangkap dia. Masih berani melawan. Aku difitnah, kalian salah tangkap orang. Aku ini orang baik-baik. Tidak ada hawa buas dari mengonsumsi obat terlarang. Juga tidak ada hawa jahat sedingin es dari kerasukan iblis. Jalur meridiannya seluas lautan, dan sekokoh batu giok. Kemurnian energi spiritual ini. Hahaha. Ternyata, jika dibandingkan dengan ilmu yang murni yang sudah kulatih selama 60 tahun, kekuatan ini bahkan jauh lebih bersih. Sepertinya kau memang tidak memiliki aura klan iblis. Kalau begitu, dari mana kau mendapatkan tingkat kultivasi ini? Ini. Soal itu. Sudahlah. Kita bawa kau kembali dulu, baru kita putuskan nanti. Celaka, tingkat kultivasiku melonjak terlalu drastis. Di dunia ini, hanya ilmu hitam yang bisa meningkatkan kekuatan secepat ini. Aku jadi disangka berlatih ajaran sesat. Hanya dengan akar spiritual campuran yang rendahan, mengapa bisa ada perubahan sebesar ini padamu? Katakan sejujurnya kepadaku, selama ujian di alam rahasia kemarin, keberuntungan macam apa yang sebenarnya kau dapatkan? Gawat, aku kan tidak mungkin bilang kalau aku punya sistem. Tidak bisa juga bilang kalau aku tidak sengaja dapat harta karun. Nanti kalau disuruh menyerahkannya, tamatlah riwayatku. Aku cuma bisa mengarang cerita sekarang. Menjawab tetua. Murid mengalami sebuah mimpi. Mimpi apa? Tadi malam, murid bermimpi melihat seorang kakek berjanggut putih yang menunggangi seekor kerbau hijau. Beliau menatapku sejenak, lalu menghela napas dan berkata bahwa bakatku sangat buruk. Kemudian, beliau menggunakan pengibas debu di tangannya, dan mengetuk kepala murid sebanyak 3 kali. Saat murid sedang dikejar oleh monster buas itu, tiba-tiba muncul seberkas cahaya putih yang sangat menyilaukan di depan mata. Lalu, bam, aku langsung merasa seluruh tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Menunggangi seekor kerbau hijau, kakek berjanggut putih, memukul kepalanya 3 kali dengan sapu debu. Ini. Mungkinkah ini kejadian yang tercatat dalam kitab kuno? Seorang tokoh mahasakti yang mewariskan ajarannya lewat mimpi. Teknik pencerahan batin bodi. Mengetuk 3 kali, itu artinya mewariskan jalan dao pada tengah malam. Benar, pasti benar. Anak ini benar-benar memiliki keberuntungan yang menentang langit. Dia pasti telah dipilih oleh leluhur dao yang tak terkatakan dari alam atas. Langit memberkati sekte kita. Langit benar-benar memberkati sekte kita. Apalah arti akar spiritual campurannya yang rendahan itu? Dengan adanya pemurnian sumsum dan pembentukan tulang dari sang leluhur dao. Ini adalah tubuh suci tanpa noda, bakat langka 1 berbanding 10.000. Oh, cepat sekali mereka percaya padaku. Sepertinya, orang-orang sekte awan hijau ini tidak punya otak sama sekali. Dengar, sampaikan perintahku sekarang juga. Mulai detik ini, Lin Fan diangkat menjadi murid inti sekte dalam. Dan ia berhak menikmati sumber daya kultivasi tingkat tertinggi. Wah, aku langsung dapat promosi dan naik gaji begini saja. Padahal saat aku bertaruh nyawa membunuh binatang iblis dan menyelamatkan rekan seperguruan, aku sama sekali tidak dapat promosi atau naik gaji. Siapa sangka, hanya dengan membual sedikit dan melempar omong kosong, aku langsung berjaya. Hei, aturan main masyarakat ternyata sama saja di mana-mana, ya. Modul sistem telah ditingkatkan secara menyeluruh. Fitur bila pengalaman visual kini telah diaktifkan.
Saat ini sedang mengeluarkan misi utama untuk Anda, serta sistem misi harian dan pencapaian. Oh, berlatih menjadi dewa ini malah terasa seperti bermain game RPG. Mengalahkan monster dan naik level. Ah, aku sangat hafal dengan hal semacam ini. Coba kulihat, seberapa sulit misinya. Sistem, buka papan misi. Hei, inikah yang namanya misi kultivasi? Ini sih sekadar insting bertahan hidup dari makhluk berbasis karbon, kan? Sistem. Kau serius dengan semua ini? Orang lain berkultivasi dengan membunuh binatang iblis dan memperebutkan pusaka gaib. Kau malah menyuruhku berjalan, tidur, dan bernapas, cuma begini saja. Umpan balik evaluasi. Jalan Dao yang agung terletak pada kesederhanaan. Kembali pada wujud asli dan kemurnian sejati. Tolong Tuan, jangan meragukan tingkat keprofesionalan sistem ini. Ya, karena kau sudah bilang begitu. Kalau begitu, aku tidak boleh menyia-nyiakan niat baik ini dong. Para kultivator lain, malam ini pasti sedang menderita duduk bermeditasi, latihan pernapasan. Sedangkan aku, demi tujuan mulia kultivasi, dan demi bar pengalamanku, aku hanya bisa, dengan berat hati menyelesaikan tugas maha berat selama 5 jam ini, yaitu tugas tidur. Mode tidur, aktifkan. Gawat, aku terlalu meremehkannya. Puncak gunung sekte dalam ini besar sekali. Lagi pula, papan penunjuk jalan saja tidak ada. Sistem menyuruhku mencari sumber air untuk berendam. Tengah malam begini, di mana aku bisa menemukan pemandian coba? Wah, pemandian air panas terbuka yang luas sekali. Fasilitas sekte dalam memang beda kelasnya. Suasananya dibuat persis seperti resor bintang 5. Ah, mantapnya. Ting, terdeteksi bahwa Tuan telah memasuki sumber air. Penghitungan waktu tugas mandi dimulai. Hitung mundur, 5 menit. Air ini sepertinya mengandung hawa spiritual yang menyejukkan. Rasanya seperti tersengat aliran listrik ringan. Seluruh tubuh dan persendianku terasa geli dan kebas. Mode muda ini benar-benar memanjakanku. Gosok, gosok, gosok. Oh, gosok punggungku gelombang. Cuci kakiku berandalan dari mana kau? Berani-beraninya menerobos masuk ke mata air spiritual ini. Anu, kakak senior, kalau aku bilang aku cuma tukang ledeng yang mau perbaiki pipa, apa kakak percaya? Pria mesum tak tahu malu. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu kalau ini pemandian pribadimu. Hormat kami, kakak senior utama. Hormat kami, nona muda master sekte. Gila, nona muda master sekte. Wanita macan ini ternyata putri sulung dari sekte King Yun ini. Mampus, habislah riwayatku. Tolong, jangan sampai dia melihatku. Itu kan pria hidung belang semalam. Kenapa dia bisa memakai seragam murid inti? Pada pertemuan murid inti hari ini, seperti biasa, kita akan melakukan tes akar spiritual bulanan. Untuk mengevaluasi kemajuan kultivasi kalian semua. Murid utama baru, Lin Fan, kau majulah duluan. Lin Fan, akar spiritual campuran 5 elemen, tingkat kemurnian, tingkat paling rendah. Dasar sampah dengan akar spiritual campuran. Kenapa dia berhak memakai seragam yang sama dengan kita? Seragam murid utama, dengan bakat seburuk itu. Disuruh angkut kotoran di puncak pekerja kasar saja belum tentu pantas. Dia bahkan tak bisa menyerap energi spiritual. Hahaha, para tetua yang terhormat. Murid utama adalah pondasi masa depan sekte awan biru kita. Saya, King Han, sungguh tidak mengerti. Kenapa kita harus membiarkan seseorang dengan bakat yang begitu rendah dan kelakuan yang sangat bejat ini mencoreng kehormatan posisi murid utama? Gawat, gawat, dia benar-benar pendendam. Kata kelakuan sangat bejat itu ditekankannya keras sekali. King Han, oh, King Han, kau ini cuma menilai orang dari luarnya saja. Lin Fan ini bukanlah pemilik akar spiritual campuran biasa. Bukan akar spiritual campuran biasa. Halah,
Memangnya ada bedanya? Pokoknya, yang namanya akar campuran itu semuanya sampah. Dia ini adalah orang terpilih yang dilirik oleh sosok sakti dari alam atas. Dia menerima ajaran rahasia di dalam mimpi dari seorang dewa abadi. Tubuhnya telah disucikan menjadi tubuh suci tanpa noda. Menurut penyelidikan mendalam yang kulakukan, dewa itu berada di tengah lautan awan. Seorang dewa abadi berjanggut putih yang menunggangi seekor lembu hijau. Dewa abadi itu mengetuk tangannya 3 kali dengan alat pengusir debu, yang menandakan bahwa dia akan memberikan ajaran rahasia pada tengah malam. Kemurnian energi ki di dalam tubuh anak ini sudah tidak tertandingi oleh siapapun di tingkatnya. Pilar pengukur bakat remeh semacam ini, benda fana ini mana mungkin bisa mengukur kekuatan yang diberikan oleh seorang dewa. Ajaran dewa abadi, tubuh suci tanpa noda, cuma mengandalkan orang yang asyik luluran saat mandi ini. Dasar pria hidung belang mesum. Ting, lakukan satu kebaikan setiap hari. Progres berjalan bertambah 1. Ting, progres bertambah 1. Ting, progres bertambah 1. Ting, progres bertambah 1. Orang ini kerjaannya cuma keluyuran seharian. Sama sekali tidak pernah latihan kultivasi. Pemalas parah begini, kok bisa-bisanya kalian sebut dia jenius? Aduh, akhirnya misi jalan kaki 10 km selesai juga. Gila. Capek banget rasanya. Aku harus cepat pulang dan mengaktifkan misi tidur biar berjalan otomatis. Para tetua itu pasti sudah rabun dan pikun. Bisa-bisanya mereka menganggap si dungu tak berguna ini sebagai jenius tiada taraf. Jenius sejati. Tidur, waktunya tidur. Sayangku yang cantik, aku datang. Ini benar-benar konyol. Orang ini bukan cuma penipu, tapi juga sampah yang benar-benar tidak berguna. Aku akan segera mengirim pesan kepada tetua penegak hukum, untuk membongkar lelucon ini, dan mengusirnya dari sekte. Ting, mendeteksi bahwa host telah menyelesaikan amal baik hari ini. Latihan pernapasan, serta semua misi harian ahli kesehatan. Poin pengalaman dihitung, dengan gila, tambah 500, tambah 500, tambah 1000. Selamat kepada host. Poin pengalaman saat ini telah mencapai 10.000. Total 10.000. Syarat peningkatan tingkat terpenuhi. Sedang memuat terobosan ranah besar untuk host. Menerobos jalan langit. Pondasi spiritual sempurna. Modul tak terkalahkan di tingkat yang sama sedang ditingkatkan. Fenomena alam yang dahsyat, energi spiritual mengalir deras dari langit. Ini adalah pertanda dari langit yang hanya muncul saat pembentukan pondasi spiritual tingkat tinggi. Bagaimana mungkin? Paha ayam panggang. Hehehe, wangi banget. Hanya dengan tidur saja dia bisa menarik aliran energi spiritual dari langit. Sambil mendengkur pun dia bisa langsung menerobos ke tingkat pondasi spiritual. Jangan-jangan apa yang dikatakan para tetua itu benar. Yang mulia dewa benar-benar mengajarinya di dalam mimpi. Dia sedang berdiskusi tentang jalan kebenaran dengan yang mulia dewa di dalam mimpinya. Hahaha. Fenomena langit yang ajaib. Apakah ada tetua tertinggi yang akan naik ke alam dewa? Omong kosong, kalau naik ke alam dewa pasti ada petir kesengsaraan. Mana ada pertanda langit yang begitu suci dan membawa berkah seperti ini.
Pertanda berkah dari langit ini. Ini jelas-jelas tanda dewa turun ke dunia. Pondasi spiritual sempurna. Teratai emas jalan kebenaran. Sekte King Yun kita sudah berdiri selama 3000 tahun. Bahkan guru leluhur kita di masa lalu tidak pernah membuat kehebohan sebesar ini. Jenius mengerikan macam apa yang turun di wilayah timur kita ini? Kaki babi kecap. Tolong kasih daun bawang yang banyak. Tidur, dia malah tidur. Di tengah pusat badai petir surgawi pembentukan fondasi, dia malah asyik bermimpi makan daging paha babi. King Han, kau yang berada paling dekat dengannya. Cepat beritahu ayah, teknik kultivasi tiada taraf apa yang baru saja dilatih oleh Lin Fan. Sampai bisa memicu fenomena langit dan bumi sedahsyat ini. Sebuah teknik tiada taraf. Tidak, ayah. Dia tidak melakukannya. Sama sekali tidak. Jangan-jangan dia menggunakan semacam pusaka jarum dewa kuno. Hari ini dia hanya mencabut sebatang rumput liar di ladang. Berputar mengelilingi tungku raksasa di depan pintu paviliun kitab suci sebanyak 50 kali. Lalu pergi menonton 2 ekor burung bangau suci berkelahi. Rumput liar. Berputar-putar, lalu, akhirnya, dia berjalan kembali ke kamarnya. Bahkan tanpa melepas sepatu, dia langsung merebahkan diri dan tidur. Lalu, dia langsung berhasil mencapai tahap fondasi. Terlebih lagi, ini adalah fondasi sempurna surgawi. Apa memangnya orang bisa berkultivasi dengan cara seperti itu? Latihan kultivasiku selama 500 tahun ini benar-benar terasa sia-sia belaka. Haa. Daging paha babi kecap ini benar-benar empuk, langsung lumer di mulut. Kok rasanya udaranya agak dingin, ya? Hah. Buset, di mana rumahku? Padepokanku yang sebesar itu pergi kemana? Jangan-jangan semalam ada maling. Tunggu, ada yang tidak beres. Keramaian macam apa ini? Kenapa seluruh orang di sekte datang berkumpul untuk menonton? Aku tidur. Gawat, 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 habislah aku. Jangan-jangan karena dengkuranku saat tidur, telah memicu semacam ledakan energi spiritual, dan malah meledakkan properti milik sekte. Saya, pemimpin sekte King Yun generasi ke-67, Supotian, bersama seluruh tetua sekte, memberi hormat kepada Yang Mulia Sang Jenius. Hormat kami kepada Yang Mulia Sang Jenius. Pencapaian tahap fondasi yang begitu sempurna dan tanpa cacat ini, sampai-sampai berhasil memancing turunnya restu dari langit. Metode kultivasi yang sangat ajaib dan tak tertandingi ini, benar-benar telah memberikan pencerahan luar biasa kepada kami semua. Membuat kami merasa sangat malu atas ketidakmampuan kami sendiri. Memohon Tuan Jenius berbelas kasih. Kasihanilah kami yang berjuang keras mencari jalan kebenaran ini. Wariskanlah jalan Dao yang agung untuk sekte King Yun kami. Memohon Tuan Jenius mewariskan ilmunya. Gawat, sistem, kau terlalu berlebihan pamer kekuatannya nih. Lepaskan, aku yang melihatnya duluan. Ini adalah rumput peri pencerahan yang sama persis digigit oleh Tuan Jenius Lin. Siapa yang berani rebut, bakal ribut sama aku. Omong kosong, memangnya kau tahu seberapa tinggi nilai rumput yang dipakai oleh Sang Jenius ini? Hadirin sekalian, ayo lihat ke sini. Rumput fisik surgawi yang persis seperti milik Sang Jenius. Asli dipanen dari area liar ladang spiritual. Hanya dengan 998 batu spiritual tingkat rendah, bawa pulang pencerahan ini ke rumah.
Cukup digigit di mulut. Mencapai tahap fondasi spiritual bukan lagi sekadar mimpi. Angka alam semesta adalah 50, dan yang berputar adalah 49. Tuan Jenius Lin kemarin tepat berlari memutari puncak sebanyak 50 putaran. Ini diam-diam selaras dengan teknik kesempurnaan jalan surgawi, mengandung rahasia hukum penciptaan dan kehancuran alam semesta. Hebat sekali analisismu, Pak Li. Aku paham sekarang, kelihatannya saja beliau sedang berputar-putar, tapi nyatanya, beliau menjadikan tubuh fisiknya sebagai pusat formasi pelindung, untuk mengukur aliran jaringan energi spiritual langit dan bumi. Pantas saja sang jenius bisa memancing energi surga untuk membangun fondasi kekuatannya. Cepat catat semuanya. Melangkah dengan kaki kiri lebih dulu berarti energi yang, kaki kanan menyusul berarti energi yin. Penyatuan yin dan yang, maka jalan agung pun terbentuk dengan sempurna. Seluruh anggota sekte King Yun kita begitu rajin belajar. Mana mungkin kita perlu khawatir tidak bisa menguasai dunia kultivasi ini. Hah, omongan mereka ini. Sepertinya semuanya sudah pada siap hafalan ya. Sistem, tugas wajib harian berjalan kaki, progres bertambah 1. Progres saat ini, 200 per 10.000. Cepat lihat, sang jenius sedang memijat pelipisnya. Ini namanya teknik pijatan jari istana roh. Berfungsi untuk menghubungkan energi langit dan bumi. Beliau pasti sedang menstabilkan fondasi Dao yang baru saja diterobosnya. Wah, aku dapat ilmu baru. Astaga, aku benar-benar angkat tangan dengan kelakuan orang-orang ajaib ini. Padahal aku cuma pengin jalan kaki dengan tenang. Setiap hari jalan 10 kilometer. Aku cuma mau beresin misi harian ini loh. Kalian ngapain sih ngikutin aku terus? Mana masing-masing bawa sebatang rumput liar lagi? Kalian pikir kalian ini pria tertampan di desa yang apa? Padahal aku cuma mau cari poin pengalaman dengan santai. Jadi orang biasa-biasa saja yang gak mencolok. Mengandalkan hadiah sistem tiap bulan buat nikmatin masa tua. Malah begini jadinya. Cuma gara-gara ketiduran. Malah bikin diriku bangun-bangun jadi instruktur utama di sekte King Yun. Gimana aku bisa nikmatin hidup kalau begini? Kakak senior, rumputnya lumayan segar. Ya, kakak senior, rumputnya lumayan segar. Ya. Kiamat saja sekalianlah. Aku sudah lelah. Misi sampingan baru telah terpicu. Misi ahli kesehatan, menghadap matahari terbit di atas tebing awan terputus. Lakukan 1 set lengkap jurus Tai Chi. Hadiahnya poin pengalaman melimpah, dan 1 butir pil pemulihan agung. Kamu lagi bercanda? Ya, bukan. Maksudku sistem ini. Apa abis ikut kursus dari kakek-kakek pengurus RT? Ya. Misi jalan-jalan sama tidur sih aku masih terima. Tapi sekarang harus main Tai Chi. HMPH. Baiklah, demi hadiah besar senilai 2.000 ini, demi poin pengalaman, jadi kakek-kakek pun aku jabanin, disuruh senam pagi ibu-ibu juga bakal aku lakuin. Sebuah semangka yang besar, dipotong jadi 2 di tengah, sebelah buatmu, dan sebelah lagi buatku. Apa yang sedang dilakukan oleh sang jenius Lin ini? Gerakannya kelihatan lemas dan sama sekali tidak bertenaga, penuh dengan celah. Bahkan jika dibandingkan dengan murid luar, tahap pemurnian tubuh yang baru masuk sekte kita pun, dia masih kalah jauh. Dasar dangkal, kalian tahu apa? Coba perhatikan baik-baik. Setiap gerakan sang jenius mungkin terlihat lambat, tapi sebenarnya dia sedang memandu aliran energi langit dan bumi. Sangat lambat, tapi lambat yang mencapai puncaknya. Pada akhirnya adalah kecepatan absolut. Dia bukan sedang mempraktikkan jurus bela diri. Dia sedang memanipulasi hukum yin dan yang di dunia ini. Ini adalah esensi pencerahan bela diri tingkat tinggi yang telah hilang selama 100.000 tahun. Jurus tangan pusaran yin yang. Semuanya bersiap untuk jurus tangan pusaran yin yang.
Perhatikan baik-baik dan belajarlah dari sang jenius. Bisa memahami sedikit saja dari gerakannya sudah merupakan berkah luar biasa dari langit. Sudahlah, terserah saja mau jadi apa. Aku cuma peduli mengambil 2000 poin pengalamanku. Aku, Zhao Tianba, seumur hidup mengejar kekuatan yang buas dan perkasa. Akibatnya, tubuhku menumpuk banyak sekali luka dalam. Tingkat kultivasiku mandek di puncak tahap pemadatan Qi. Tak bisa maju walau hanya selangkah. Tapi jurus tinju dari sang jenius ini, di balik kelembutannya, ternyata menyimpan tenaga dahsyat yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Yin dan yang saling melengkapi, keras dan lembut bersatu padu. Ternyata, inilah puncak ilmu bela diri yang sesungguhnya. Aku akhirnya paham. Keras dan lembut menyatu, harmoni yin dan yang. Tembuslah batas ini. Auranya, Dia benar-benar berhasil menerobos ke tahap pembangunan pondasi. Terlebih lagi, itu adalah fisik tulang naga gajah yang sangat langka. Terima kasih, sang jenius, karena telah mengajarkan ilmu bela diri tingkat tinggi. Muridmu, Zhao Tianba, rela mengarungi lautan api dan mengorbankan nyawa demi Tuan Jenius, dari generasi ke generasi, sampai maut menjemput. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi sampingan. Master gaya hidup sehat, poin pengalaman bertambah 2000. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah mewariskan ilmu tingkat tinggi. Sialan, begini saja bisa berhasil. Sang jenius memang luar biasa. Perpaduan yin dan yang benar-benar sebuah keajaiban alam yang agung. Bahkan fisik rongsokan dengan luka tak terhitung seperti Zhao Tianba, bisa terlahir kembali berkat ilmu bela diri Anda yang tiada taraf. Sungguh ajaib, luar biasa. Hahaha, ketua sekte, tenanglah sedikit. Sebenarnya, gerakanku barusan itu, cuma sekadar meregangkan otot saja. Namanya, senam Tai Chi, cuma dipakai buat menjaga kebugaran tubuh. Tai Chi, dari ketiadaan menuju pencapaian tertinggi. Satu melahirkan dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan segala sesuatu di alam semesta. Hebat sekali, menjaga kebugaran tubuh, ini, Tuan Jenius. Ternyata Anda sedang memberikan petunjuk rahasia kepada kami. Teknik tinju ini bisa langsung menyentuh asal mula alam semesta. Jika dilatih sampai tingkat kesempurnaan agung, bahkan langit dan bumi pun bisa dibentuk ulang layaknya tubuh sendiri. Luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Buset dah, jangan-jangan kumpulan orang ini lagi kerasukan siluman kucing, ya? Dahulu, pengangkatan Lin Fan sebagai putra Dao Gerbang Timur, disaksikan langsung oleh langit dan bumi, dan dihormati oleh seluruh aliran puncak. Hah, sialan banget, misinya jelas-jelas tertulis untuk jadi murid utama, kok tiba-tiba malah jadi putra Dao sih? Terdeteksi bahwa tuan rumah telah menyelesaikan olahraga pagi, memicu misi sampingan baru. Pakar kesehatan, terlalu lama terpapar cahaya yang menyilaukan, sangat mudah memicu kelelahan pada mata. Dimohon agar tuan rumah segera menyelesaikan satu set senam mata standar nasional untuk siswa sekolah dasar dan menengah. Hadiah misi, poin pengalaman bertambah 10.000. Jurus sakti, mata penembus ilusi, senam mata. Gerakan pertama. Pijat titik akupuntur Tian Ying. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketua sekte. Sang jenius kita itu sedang apa? Segel tangan macam itu, kenapa orang tua ini belum pernah melihatnya sama sekali? Titik Ying Tian, atau Tian Ying. Resonansi hukum langit, jangan-jangan. Cepat lihat posisi yang sedang ditekan oleh sang jenius. Itu adalah letak lautan jiwa para kultivator.
Sang jenius rupanya sedang menggunakan kekuatan fisiknya untuk memaksa, memperluas lautan kesadarannya, demi berkomunikasi dengan kekuatan hampa di antara langit dan bumi. Bukan cuma itu, coba kalian dengar mantra suci yang dirapalkan dari mulut sang jenius. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkinkah ini adalah ilmu evolusi langit 8 trigram yang hilang sejak zaman kuno? Menggunakan mantra suci ini untuk diselaraskan dengan gerakan tangannya. Dia sedang menyempurnakan jurus mata tiada tanding. Perhatian semuanya. Peluang takdir emas ada di depan mata kita. Cepat ikuti gerakan Putra Dao. Gila. Sekte ini benar-benar sudah gila. Ilmu evolusi langit 8 trigram apanya? Ilmu mata sakti apanya? Ini kan cuma mengucek mata biasa. Aku ini murid jenius kebanggaan Sekte King Yun. Sudi amat, aku tidak akan pernah melakukannya. King Han, kenapa kamu malah melamun? Cepat ikuti yang mulia Putra Dao, pijat titik akupuntur Tianying di matamu. Kalau sampai kamu melewatkan kesempatan emas untuk memperkuat kesadaran spiritual ini, ayah tidak akan memaafkanmu. Baik. Ayah. Hadiah dari sistem ini benar-benar terlalu berlebihan dan mencolok. Tapi dalam artian tertentu, aku memang telah mendapatkan warisan dari sosok yang sangat luar biasa. Dan sosok sakti itu bernama Sistem Ding. Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan misi. Poin pengalaman bertambah 10.000. Mendapatkan kekuatan gaib, mata penembus ilusi. Mata Dewa. Putra Mahkota berhasil menguasai mata Dewa Jalan Agung yang legendaris itu. Senam mata ini, ternyata memiliki efek yang begitu mengerikan. Buset dah, gila, gila. Sistem, kau tidak bilang padaku, kalau benda ini punya efek lampu sorot jarak jauh. Silau, silau woi, silau banget, mataku bisa buta ini. Bagaimana cara mematikan mata penembus ilusi sialan ini? Di mana tombol penutupnya? Cepat lihat, mata dewa milik Putra Dao sedang menyapu seluruh penjuru langit. Beliau sedang menerawang rahasia langit demi Sekte King Yun kita, untuk membawa keberuntungan dan menjauhkan kita dari malapetaka. Benar sekali. Dengan sepasang mata dewa milik Putra Dao yang mampu menembus segala ilusi dan kepalsuan di dunia ini, Sekte King Yun kita mulai sekarang, akan menjadi tak terkalahkan. Aku, Jian Yue dari Sekte Pedang Langit, membawa murid inti Ye Aotian, datang khusus untuk menantang sekte kalian. Ku dengar Sekte King Yun baru saja mengangkat seorang putra Dao tertinggi yang luar biasa hebat. Orang tua ini jadi ingin melihat kejeniusan macam apa yang berani mengklaim dirinya tak terkalahkan di generasinya. Gerombolan orang kasar dari Sekte Pedang Langit ini, datangnya benar-benar tidak tahu waktu. Malah datang di saat Putra Dao baru saja menyempurnakan mata dewanya, hanya untuk mencari gara-gara. Kakek tua Su, apa Sekte King Yun kalian sedang mengadakan upacara pemakaman? Kenapa seluruh anggota sekte malah menangis terseduh-seduh begini? Dan untuk apa kalian semua menggigit rumput liar di mulut kalian? Apakah mungkin perguruan sudah begitu miskin sampai tidak mampu beli pil penahan lapar? Cih, kali ini, buat apa buang-buang waktu bicara dengan para pengecut cengeng ini? Di mana penerus agung dari Sekte King Yun? Cepat keluar dan hadapi aku. Orang-orang dari Sekte Pedang Langit ini benar-benar tidak paham soal Dao Agung. Bisa-bisanya mereka mengira metode pelatihan bentuk awal mata dewa sebagai tangisan orang berkabung, dasar katak dalam tempurung. Kalian, para berandalan kasar yang cuma tahu cara mengayunkan pedang dan golok, mana mungkin bisa memahami tingkatan tertinggi dari penerus agung Sekte King Yun kami?
Jangan sok misterius. Aku, Ye Aotian, sudah berlatih pedang sejak umur 3 tahun. Mencapai tahap membangun pondasi di umur 10 tahun. Dan mencapai pencerahan hati pedang di umur 15 tahun. Hari ini, aku akan menggunakan pedang Duan Yuan milikku ini. Untuk menghancurkan semua kepalsuanmu itu. Astaga, dari mana lagi munculnya bocah sok jagoan ini? Kan sudah kubilang, sistem, tidak usah sok pamer segala. Sekarang kita malah cari masalah sendiri, kan? Terdeteksi bahwa pengguna telah menyelesaikan pijat mata. Mata terasa kering, memicu misi lanjutan dari seri pakar kebugaran. Dimohon agar pengguna segera minum air untuk rehidrasi. Syarat misi, angkat secangkir teh panas. Tiup perlahan-lahan sebanyak 3 kali. Lalu minumlah 1 teguk. Hadiah misi, poin pengalaman bertambah 5.000. Kemampuan sakti, sabda menjadi nyata. Versi uji coba, hanya berlaku untuk 1 kali pantulan serangan. Minum teh, sekarang. Pemuda berbaju putih di depan itu. Aura pedangnya sudah hampir menebas wajahku. Tahu, bisa-bisanya kau malah memberi misi secara dadakan begini. Bocah sialan, beraninya kau meremehkanku. Terimalah serangan maut pedang langitku ini. Jurus 10.000 pedang kembali ke asal. Aura pedang yang luar biasa kuat. Si Ye Aotian ini, ternyata sudah menyentuh ambang batas penyatuan manusia dan pedang. Apa pria kurang ajar itu mampu menahannya? Ini tidak mungkin. Suhu tehnya pas sekali. Sudah tidak bikin lidah melepuh. Hanya dengan 1 hembusan napas, dia menghancurkan jurus ribuan pedang penakluk. Apakah dia ini benar-benar putra suci tertinggi kita? Atau jangan-jangan, dia adalah reinkarnasi dewa iblis kuno. 1 hembusan napas menghancurkan segala jurus. Putra suci sungguh tak terkalahkan. Putra suci sungguh tak terkalahkan. 1 hembusan napas menghancurkan segala jurus. Putra suci tak terkalahkan. 1 napas menghancurkan segala jurus. Rasakan itu, tetua kedua sekte pedang. Sekarang kalian semua tahu kan, betapa mengerikannya kekuatan putra suci dari sekte awan hijau kita. Hanya dengan meniup teh saja, dia bisa menghabisi jenius nomor 1 dari sekte pedang langit dalam sekejap mata. Jangan-jangan, dia memang benar-benar reinkarnasi dari yang mulia dewa. Kau berani sekali menghancurkan hati pedangnya. Dia itu cuma menantangmu bertarung. Kenapa hatimu begitu kejam dan licik? Hanya dengan 1 hembusan napas, kau menghancurkan seluruh fondasi kultivasinya. Apa-apaan sih? Emangnya hati pedangnya itu barang pecah belah? Ditiup sedikit saja kok langsung hancur berantakan. Hei, tetua kedua sekte pedang. Jangan sembarangan melontarkan fitnah ya. Sudah jelas-jelas muridmu sendiri yang kemampuannya jauh di bawah standar. Putra suci kita itu sudah sangat berbaik hati menahan diri. Kalau saja putra suci benar-benar berniat membunuhnya, saat ini juga, tubuhnya pasti sudah hancur tak bersisa sedikit pun. Kalian benar-benar keterlaluan. Hari ini, biarkan aku sendiri yang turun tangan langsung mengajari kalian. Hai putra suci tertinggi sekte awan hijau. Mari kita lihat, apakah kau memang sehebat rumor yang beredar, bahwa tidak ada satupun jurus yang bisa menyentuhmu. Saksikanlah jurus rahasia terlarang milik sekte pedang langit. Formasi pedang pembantai dewa pengorbanan darah. Dia pasti sudah gila, dia nekat mengorbankan 100 tahun usia kehidupannya. Hanya untuk mengaktifkan jurus mengerikan itu. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah sudah duduk diam terlalu lama. Tulang punggung dan leher Anda sedang menanggung beban tekanan yang sangat besar. Misi kesehatan harian telah dipicu. Tuan rumah diharap segera berdiri dan selesaikan 1 set senam peregangan seri ke-8, khususnya pada bagian gerakan peregangan dada. Anda diwajibkan untuk meneriakkan ketukan hitungannya dengan suara lantang.
Hadiah misi, tambahan 8.000 poin pengalaman, serta peningkatan fisik tingkat lanjut, tubuh raja tak tergoyahkan. Pertahanan pasif mutlak terhadap serangan fisik dan sihir, memantulkan segala bentuk tekanan aura. Bos, pedang di langit itu bahkan lebih besar dari kapal induk. Sudah mau membelah kepalaku ini, kau malah menyuruhku berdiri dan melakukan senam peregangan dada sekarang. Ping Fan. Terimalah tebasan pedang pemusnah dewa, serangan penghancur milikku ini, kita akan hancur bersama. Gerakan kedua, senam peregangan dada, bersiap. Mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mengaktifkan pertahanan pasif tubuh Raja Penakluk tak tergoyahkan. Lima, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cukup, berhenti. Harus kuakui, setelah melakukan senam peregangan dada ini, sesak napasku benar-benar terasa jauh lebih mendingan. Gawat, jangan-jangan ada yang mati lagi. Menghancurkan ruang hampa dengan tangan kosong. Hanya dengan kekuatan fisiknya saja, dia langsung menghancurkan formasi pedang pemusnah dewa milik Sekte Pedang Langit. Ilmu sakti penguat tubuh tingkat tinggi macam apa ini? 1, 2, 3, 4. Angka-angka itu selaras dengan pergantian 4 musim. 5, 6, 7, 8. Itu mencakup seluruh penjuru alam semesta. Gerakan peregangan tubuh dari Sang Putra Suci ini jelas-jelas sedang membentuk ulang hukum ruang di sekitarnya. Dia sedang mengajari kita bagaimana cara mengendalikan langit dan bumi dengan tubuh fisik kita. Seluruh murid Sekte Awan Hijau, dengarkan perintahku. Letakkan pusaka kalian, semuanya. Berdiri. Ikuti Sang Putra Suci, pelajari ilmu sakti ruang dan penguat tubuh yang tiada taranya ini. Senam peregangan dada, pelajari ilmu sakti tingkat tinggi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Persetan dengan jenius ilmu pedang, persetan dengan kultivasi yang keras. Ternyata, rajin minum air, tidur tepat waktu, dan melakukan senam adalah satu-satunya kebenaran mutlak untuk menjadi tak terkalahkan. Akhirnya, aku mendapat pencerahan. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini, monster macam apa ini? Puluhan ribu murid sekte melatih hukum ruang tertinggi secara bersamaan. Sekte Pedang Langit kebanggaanku, malah berani-beraninya menantang sekelompok orang yang mampu mengoyak ruang hampa dengan tangan kosong, memohon pada Yang Mulia. Rekan kerja wanita ini malah menjebakku, padahal aku cuma membela diri. Loh, terdeteksi ada seorang kakek yang terjatuh di depan Tuan. Misi kebajikan tradisional diaktifkan. Silakan Tuan segera maju dan bantu kakek yang terjatuh itu berdiri. Bersihkan debu dari pakaiannya. Dan sapa dengan ramah, kakek. Kakek tidak apa-apa, kan? Lantainya dingin, ayo cepat bangun. Hadiah misi, poin pengalaman bertambah 15.000. Kekuatan ilahi, angin pemulih segala kehidupan, menumbuhkan kembali tulang dan daging, menghidupkan kembali yang telah mati. Sistem, otakmu sudah tidak waras, ya, kau menyuruhku membantunya berdiri. Kalau aku malah dijebak, bagaimana? Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda adalah moral dasar. 10, 9, 8, 7, 6, iya, 5, aku pergi. Semuanya naik tingkat. Tuan Muda Dao akan turun tangan sendiri.
Tuan Muda Dao mau menghabisi semuanya tanpa sisa. Tidak, lihatlah ekspresi Tuan Muda Dao yang penuh belas kasih itu. Mungkinkah dia akan menggunakan teknik pencarian jiwa tingkat tinggi untuk memeras habis semua rahasia dan kekuatan Sekte Pedang Langit? Kakao, apa yang mau kau lakukan? Orang tua ini sudah cacat dan tak berguna. Jangan mendekat. Kakek, Anda tidak apa-apa, kan? Lantainya dingin, kakek tidak boleh tidur di sini. Misi selesai. Ini, energi kehidupan yang luar biasa ini. Kayu mati kembali bersemi, membalikkan hidup dan mati. Ini. Ucapannya menjadi hukum alam. Lagi-lagi kekuatan sabda alam. Tuan Muda Dao bilang, tidak apa-apa, kan? Maka hukum langit pun takkan berani membiarkannya terluka. Satu kalimatnya menentukan hidup dan mati. Satu ucapannya membalikkan keadaan langit dan bumi. Tuan Muda Daolin benar-benar sang terpilih dari langit. Orang tua ini sungguh bodoh. Ilmu pedang yang kupelajari selama 500 tahun, ternyata terbuang sia-sia belaka. Sekte pedang surgawi apanya? Cuma sekumpulan katak dalam tempurung. Tuan Muda Dao, hamba mohon. Berbelas kasihlah dan terima orang tua yang renta ini. Hamba tidak muluk-muluk minta dijadikan tetua. Hanya berharap bisa menjadi pelayan penyapu halaman di Sekte Awan Hijau ini. Menjadi pekerja rendahan pun tak apa, asalkan bisa membiarkan hamba setiap hari mengikuti Anda, melakukan senam dada yang maha sakti itu. Guru, Anda. Tolong terima saya sebagai murid. Ketua Sekte, kenapa kakek tua ini malah ngotot menempel terus dan tidak mau pergi? Kalian mau urus ini tidak sih? King Han dulunya sangat bodoh. Tidak bisa mengenali kebenaran Dao yang sesungguhnya. Mohon Tuan Muda Dao sudi membimbingku. King Han bersedia mengabdi di sisi Tuan Muda seumur hidup, tidak akan pernah berkhianat. Dan ikut berlatih senam dada bersama Tuan. Hahaha, sistem, coba kau lihat kelakuan mereka. Ini semua gara-gara kau. Maksudku begini loh, di saat aku sedang tidak ingin pamer kekuatan. Bisa tidak sih, kau jangan tiba-tiba memunculkan misi, yang memaksaku sampai ke situasi canggung begini. Tiap hari harus meladeni orang-orang aneh ini. Sumpah bikin capek hati. Sistem menolak. Semua misi muncul secara acak dan tidak dapat dipilih sesuka hati. Lagi pula, tuan rumah sendiri yang memilih mode mudah. Berdasarkan riset sistem, metode naik level yang brutal dan praktis adalah cara yang paling cepat, paling instan. Sekaligus cara yang memberikan pengalaman paling memuaskan. Sistem juga akan melakukan pembaruan secara langsung, demi memenuhi kebutuhan batin Anda. Mendeteksi bahwa tuan rumah telah berturut-turut menyelesaikan misi harian dengan intensitas tinggi, maka sistem memberikan hadiah khusus durasi aktif, berupa bonus spesial, paket kiriman dari kampung halaman, 1 porsi minuman soda kebahagiaan super dingin. Produk asli sistem, barang mewah untuk penyejuk di musim panas. Semua barang hadiah dari sistem adalah kualitas pusaka dewa. Kualitasnya melampaui 3 alam, dengan efek yang sangat luar biasa. Buset, ada burger dan minuman soda. Sistem, kau memang bapak kandungku. Semenjak nyasar ke tempat antah berantah di dunia kultivasi ini, tiap hari cuma dikasih makan pil penahan lapar yang hambarnya minta ampun. Lidahku sampai mati rasa saking hambarnya. Pusaka ajaib macam apa itu? Lihatlah cairan hitam di dalamnya. Meski warnanya pekat seperti tinta, namun mengandung hukum ruang yang sangat ganas. Gelembung-gelembung kecil yang terus mendidih dan meletus itu, di dalam setiap gelembungnya, sepertinya menyimpan energi kekacauan yang mampu menghancurkan langit dan bumi.
Air dari jurang maut. Ini adalah air 9 neraka legendaris. Air sungai kematian yang bahkan bisa menghancurkan tulang para dewa. Putra Dao. Dia benar-benar memegangnya secara langsung. Ah! Dinginnya nyes ke hati, bikin perasaan melayang. Rasa soda yang menusuk tenggorokan ini. Sialan, benar-benar otentik. Putra Dao meminumnya. Dia benar-benar meminum air sungai kematian 9 neraka itu. Putra Dao. King Han. King Han juga ingin minum. Mohon Putra Dao sudi memberikan air jalan suci itu. Untuk menyucikan tubuh fana King Han yang kotor ini. Putra Dao, hamba tua ini, juga haus. Tolong, Putra Dao, berikan hamba seteguk air bekas cuci kaki. Bukan, maksudku air kekacauan itu. Punya gue, semuanya punya gue. Jangan harap ada yang bisa ngerebut sisa terakhir dari percikan api peradaban modern ini. Sistem mendeteksi bahwa inang telah selesai makan, mengisi ulang energi dalam jumlah besar. Poin pengalaman saat ini sudah penuh. Sedang memuat terobosan ranah kultivasi tingkat tinggi untuk inang. Menerobos ke tingkat inti emas jalan suci yang tanpa cacat. Modul, tak terkalahkan di tingkat yang sama, sedang diperbarui secara sinkron. Buset, makan burger aja bisa dapat poin pengalaman, malah langsung naik ke tingkat inti emas. Itu inti emas, Putra Dao telah membentuk inti emasnya. Dan itu adalah inti emas perwujudan langit dan bumi tingkat tertinggi. Coba kalian lihat bentuk inti emas itu. Ada 2 lapisan, di atas dan di bawah. Bulat dan mengembang layaknya kubah pelindung. Di tengahnya, terselip kepadatan esensi dari segala makhluk hidup. Ini jelas-jelas menyatu dengan 3 unsur kosmis, langit, bumi, dan manusia. Benar-benar wujud jalan suci tertinggi yang merangkum segala sesuatu di alam semesta. Putra Dao, hamba tua ini juga haus. Tolong, Putra Dao, berikan hamba seteguk air bekas cuci kaki. Bukan. Maksudku, air kekacauan itu. Punya gue, semuanya punya gue. Jangan harap ada yang bisa merebut sedikit sisa ini dariku. Ini adalah percikan api peradaban modernku. Mendeteksi tuan rumah telah selesai makan. Menambahkan sejumlah besar energi. Poin pengalaman saat ini sudah penuh. Sedang memuat terobosan ranah besar untuk tuan rumah. Menerobos ke inti emas Dao Agung tanpa cacat. Modul tak tertandingi di tingkat yang sama sedang disinkronkan dan ditingkatkan. Astaga, makan burger saja bisa dapat pengalaman. Bahkan langsung naik ke tingkat inti emas. Itu inti emas, Putra Dao telah membentuk inti emas. Dan ini adalah tingkat tertinggi, inti emas wujud Dharma langit dan bumi. Coba kalian lihat bentuk inti emas itu. Ada lapisan atas dan bawah, bulat sempurna seperti kubah. Di tengahnya terkandung bobot dari segala makhluk hidup. Ini jelas selaras dengan 3 unsur alam, yaitu langit, bumi, dan manusia. Benar-benar perwujudan Dao Agung tanpa batas yang merangkum segala sesuatu di alam semesta. Putra Dao memakan benda ajaib dari alam abadi, dan langsung membentuk inti emas Dao Agung 3 unsur di tempat. Teknik melahap segala sesuatu. Untuk memperkuat diri sendiri ini, benar-benar ilmu tingkat tinggi yang tak tertandingi. Beliau sungguh bagaikan dewa. Selamat kepada Putra Dao, karena telah memadatkan inti emas Dao Agung. Semoga sekte kita berjaya sepanjang masa. Apanya yang Dao Agung 3 unsur? Sialan. Itu kan cuma 2 lembar roti sama sepotong daging sapi. Sistem, aku mohon padamu. Lain kali kalau mau naik tingkat, bisakah kau buat efek visual yang lebih waras sedikit? Hahaha. Abis sudah. Hancur reputasiku. Nanti kalau orang lain berduel, mereka akan berteriak keras. Rasakan inti emas Taiji 8 trigram milikku. Masa aku harus teriak? Rasakan inti emas burger Big Mac kejuku. Aku tidak sanggup lagi tinggal di dunia kultivasi ini, walau hanya sedetik.
Putra Dao, Anda baru saja membentuk inti emas Dao Agung 3 unsur. Pasti butuh waktu untuk menstabilkan ranah kultivasi Anda. Saya sudah menyuruh orang untuk menyiapkan gua kediaman dengan urat spiritual terbaik di puncak utama. Untuk Anda gunakan, coba Anda lihat. Sudah, jangan bicara lagi, aku ingin menyendiri dulu. Aroma bawang bombay di burger tadi agak menyengat. Ditambah lagi kadar gula dari kolanya. Gigiku rasanya jadi lengket semua. Sebagai pemuda teladan di era modern ini, kalau tidak kumur-kumur setelah makan, gigi berlubang pasti bakal datang menyapa. Mendeteksi bahwa tuan host telah selesai makan, terdapat sisa-sisa kotoran berkalori tinggi di dalam rongga mulut. Memicu misi perawatan kesehatan harian. Dimohon agar tuan host segera melakukan pembersihan mulut mendalam selama 3 menit. Hadiah misi, 10.000 poin pengalaman, dan mendapatkan jurus sakti Auman Singa, edisi napas segar. Barang misi telah diberikan, sikat gigi elektrik ultrasonik portable, dilengkapi dengan bonus pasta gigi Ming Gletser kutub. Wih, sikat gigi elektrik, sistem, kau lumayan perhatian juga, ya. Cepat lihat, tuan muda memanggil pusaka gaib dari udara kosong lagi. Benda apakah gerangan pilar giok putih itu? Aneh sekali, tidak ada sedikit pun fluktuasi energi spiritual darinya. Jalan kebenaran sejati itu memang sederhana. Semakin tidak ada aura spiritual yang terpancar, semakin membuktikan bahwa benda itu telah kembali ke kemurnian asalnya. Benda itu, pastilah pusaka dewa tertinggi yang melampaui pusaka tingkat surga. Sungguh hawa dingin es yang sangat murni. Aromanya ini, baru kuhirup sekali saja. Tenaga dalam elemen es di sekujur tubuhku langsung mendidih. Jangan-jangan, yang dipegang oleh tuan muda itu, adalah salep dewa sumsum es 10.000 tahun yang ada di legenda itu. Menyegarkan pikiran dan membangkitkan kesadaran, hawa dinginnya langsung menusuk ke dalam jiwa. Jika benda ini digunakan untuk menangkal iblis dalam hati, ini benar-benar harta karun yang tak ternilai harganya. Suara petir langit, itu adalah gema petir sakti dari 9 langit, yang dipadatkan secara paksa dan bergetar di dalam pusaka itu. Resonansi aura pedang berfrekuensi tinggi. Ini sudah pasti resonansi tingkat tertinggi dari jalan pedang. Pusaka dewa di tangan tuan muda itu, kelihatannya saja tumpul dan bulat, tapi aslinya mampu menghancurkan apapun. Pusaka itu bisa meremukkan segalanya dengan kekuatan getarannya. Bahkan perisai pelindung tubuh yang paling kuat sekalipun. Haha, sikat gigi ultrasonik ini memang jauh lebih bersih daripada sikat manual. Rasa minnya juga nendang banget, sampai pedas di tenggorokan rasanya. Memohon maaflah, ini pasti proses memurnikan pil emas tertinggi menggunakan es. Metode kultivasi keras yang menyiksa diri seperti ini. Kami bahkan merasa jiwa kami bergetar hanya dengan melihatnya. Dasar kau iblis sesat. Mulutmu sampai berbusa begitu, pasti kau sedang terkena kutukan langit. Aku, Aotian, walaupun mati, aku tidak akan pernah tunduk padamu. Ting, misi selesai. Cui. Seorang ksatria lebih baik mati daripada dihina. Beraninya kau menyiramku dengan air beracun. Aku, tunggu. Hati pedangku terbentuk kembali, dan bahkan berevolusi menjadi hati pedang getaran es ekstrim. Aotian, kau mendapat berkah di balik musibah. Yang mulia Daozi tidak hanya mengampuni nyawamu, beliau bahkan menganugerahimu setetes sumsum es petir. Cepat berlutut dan berterima kasihlah padanya. Terima kasih banyak, Yang mulia Daozi, atas anugerah yang luar biasa ini. Aku, Aotian, sebelumnya benar-benar buta. Mulai sekarang, aku bersedia menjadi anjing penjaga setia bagi Yang mulia Daozi. Kemanapun Yang mulia menunjuk, pedang getaran frekuensi tinggiku ini akan menebas ke arah sana. Kakak seperguruan, jangan berlutut terus. Coba kita cari tempat yang agak lebih tenang. Aku ingin melanjutkan tidur siangku, sekalian mencerna pil emas hamburger milikku ini. Kami mengantar kepergian Yang mulia.
Hari ini, Paviliun Rahasia Langit menyusun ulang daftar jenius 9 wilayah. Posisi puncak dari daftar ini, selain diriku, Kuanggu, siapa lagi yang berani mendudukinya? Aku pernah berlatih keras di dataran es ekstrim selama 3 tahun, dan membantai 3 ekor monster tingkat 4, demi membentuk tubuh golok gila darah tiran ini. Itu cuma keberanian konyol orang bodoh. Ilmu pemutus perasaan dari istana Piao Miao milikku sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Sekalipun Ye Aotian dari Sekte Pedang Surgawi datang ke sini, aku tidak akan pernah takut padanya. Posisi puncak ini pasti akan menjadi milik istana Piao Miao. Berhenti berdebat, semuanya sudah tidak ada gunanya lagi. Lai Xiao Seng, apa maksud perkataanmu itu? Kami sedang beradu argumen di sini. Sikapmu yang linglung begitu sungguh tidak pantas. Sebenarnya, siapa yang berada di puncak daftar pahlawan langit? Daftar pahlawan langit, mulai hari ini, daftar peringkat itu sudah dihapuskan. Lebih tepatnya, di hadapan pria itu, kalian semua, tidak, termasuk diriku sendiri, kita semua, bahkan tidak layak untuk sekadar masuk ke dalam daftar peringkat itu. Tuan Ketua, ucapan Anda itu terlalu berlebihan. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa membuat kita bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk ke daftar itu? Jangan-jangan ada monster tua sakti yang sedang turun gunung dan berkultivasi ulang. Bukan. Dia baru saja mencapai tahap pembangunan pondasi. Oh, salah. Dia baru saja menembus tahap pembentukan inti kemarin. Kalian lihat saja sendiri. Ini adalah informasi sangat rahasia dari Sekte Qingyun. Hahaha, hahaha. Bai Xiao Seng, apa kau sedang mempermainkan kami? Inikah orang yang kau sebut bisa membuat kita tidak layak masuk daftar peringkat? Apa yang sedang dia lakukan? Matanya kelilipan pasir, kah? Apa dia sedang mengucek matanya? Hanya manusia fana tanpa fluktuasi ki sejati. Dengan gerakan konyol seperti ini, dengan satu pedang, aku bisa menebas mati 100 orang sepertinya. Gerakan orang ini benar-benar sembarangan. Seluruh tubuhnya penuh dengan celah kelemahan. Jangan-jangan Sekte Qingyun sudah kehabisan orang hebat, sampai mengutus badut pencari sensasi seperti ini. Coba perhatikan baik-baik kedua matanya. Ini mustahil. Itu adalah kemampuan legendaris yang bisa menembus segala ilusi. Mata langit emas ungu yang terhubung langsung dengan jalan agung Dao. Dia hanya mengucek matanya beberapa kali, dan langsung membangkitkan mata langit. Terimalah serangan pedang mematikan dari orang tua ini. Bencana. Pemusnah dewa. Itu adalah jurus pedang milik Sekte Pedang Langit. Ditambah lagi dengan tekanan aura mematikan dari formasi pedang pemusnah dewa. Bahkan ahli kultivasi tahap Yuan Ying tingkat puncak pun pasti akan hancur lebur. Tapi pria itu, dia bahkan tidak mengaktifkan perisai pelindung ki miliknya. Apa dia sudah gila? Gerakan kedua, senam peregangan dada. Bersiap, mulai. Lima, 6, 7, 8. Dia. Mantra apa yang baru saja dia teriakkan? Senam peregangan dada. 1, 2, 3, 4. Hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik murni untuk meluas keluar, dia langsung menghancurkan formasi pedang pembunuh dewa. Latihan kerasku selama 3 tahun untuk membentuk fisik tubuh pedang darah tiran. Ternyata sama sekali tak berguna di hadapan gerakan senamnya ini. Menurut laporan intelijen, ini disebut hukum tertinggi penempaan fisik ruang semesta. Saat ini, puluhan ribu orang di Sekte Qingyun mengikuti gerakannya dan berlatih setiap pagi. Puluhan ribu orang berlatih bersamaan. Sekte Qingyun benar-benar akan menembus langit. Tuan Ketua, sebenarnya, berada di tingkat kultivasi apa dia itu? Kemarin, saat dia membentuk inti emasnya di depan umum. Wujud avatar inti emas macam apa itu? Sungguh mengerikan. 2 kutub menutupi puncaknya, dan segala ciptaan semesta menjadi isiannya. Ini sama saja dengan melebur seluruh langit dan bumi, lalu memurnikannya ke dalam inti emas. Mana bisa ini disebut sebagai ujian langit? Ini jelas-jelas sebuah penciptaan dunia baru. Menurut laporan rahasia yang dikirimkan dengan mempertaruhkan nyawa oleh mata-mata tingkat tinggi kita di Sekte Qingyun,
Pemuda itu bernama Lin Fan, bergelar putra suci Dao tertinggi, dan saat dia membentuk inti emasnya, harta pusaka surgawi yang dia gunakan bernama hadiah dari kampung halaman. Coba kalian lihat gelas berisi cairan hitam itu. Mata-mata kita menyebutnya sebagai air kekacauan 9 neraka. Ye Aotian, sang jenius nomor 1 dari Sekte Pedang Langit, hanya terkena satu tetes air kumurnya yang bercampur dengan suara petir kutub dan sumsum es surgawi. Tetesan itu tidak hanya berhasil membentuk ulang hati pedangnya, tapi dia bahkan langsung berkhianat pada Sekte Pedang Langit saat itu juga. Lalu bersumpah ingin menjadi anjing penjaga pintu bagi Lin Fan. Hanya dengan membuang air kumur saja sudah bisa membentuk ulang hati pedang seseorang. Lalu, air kekacauan yang dia minum itu sebenarnya mengandung keajaiban penentang langit macam apa. Dan kita malah masih di sini, meributkan posisi pertama di peringkat jenius langit. Di matanya, kita ini mungkin bahkan lebih rendah dari mikroba. Sekarang kalian mengerti, kan? Kenapa orang tua ini ingin menghapuskan peringkat jenius langit? Selama Dewa Agung ini masih bernapas di dunia ini. Sialan, kita yang selama ini disebut jenius, ternyata cuma lelucon belaka. Ketua Pavilion, bisakah Anda menyalin rekaman dari mata cahaya ini untukku? Buat apa kau memintanya? Aku mau kembali ke sekte dan melakukan kultivasi tertutup. Aku akan mengamati gerakan peregangan dada dari Putra Dao siang dan malam. Persetan dengan tubuh pedang darah tirani. Aku tidak mau melatihnya lagi. Mulai hari ini, aku juga akan mempelajari senam tingkat dewa ini. Jika aku belum memahami jalan agung 1, 2, 3, 4 ini, aku bersumpah tidak akan keluar dari meditasiku. Gadis suci Liuli, kau mau kemana? Kembali ke istana Piao Miao untuk membubarkan semua murid, dan menimbun seluruh sumur air di sekte. Aku mau pergi ke kaki gunung sekte King Yun dan berlutut di sana. Memohon agar Putra Dao memberiku setetes air primordial. Sekalipun itu cuma air bekas cucian kakinya, aku rela. Nenek tua Bingxin, kereta teratai rongsokan dari istana Piao Miao milikmu itu menghalangi jalan orang tua ini. Cepat minggir dari sana. Hari ini, aku harus jadi orang pertama yang menemui jenius Lin. Untuk meminta bimbingannya tentang misteri dimensi tertinggi dari gerakan peregangan dada tahap ketiga. Serta teknik pengerahan tenaganya. Dasar pendekar kampungan, peregangan dada macam apa yang kau sebut sebagai jalan agung? Hanya senam mata milik Putra Dao, yang merupakan kitab abadi sejati menuju jalan pencerahan. Dupa pertama untuk persembahan hari ini, pasti akan dipersembahkan oleh istana Piao Miao Ku. 1, 2, 3, 4. Robek kehampaan. Hari itu, Putra Dao menghancurkan teknik pedang pembantai dewa dengan tangan kosong. Hanya dengan mengandalkan peregangan dada ini. Kalau kau tidak terima, ayo kita bertarung. Bodoh, gerakan pertama, pijat titik Tianying. Sekali lirik, hancurkan puluhan ribu mantra, dasar tua bangka. Kami sudah mengantre di kaki gunung selama 3 hari 3 malam. Atas dasar apa kalian berani menyelak antrean kami? Aku mewakili sekte dewa peregangan dada. Saat peregangan dada dikeluarkan, siapa yang berani melawannya? Kurang ajar, ilmu senam mata adalah satu-satunya penyelamat jiwa. Tekan titik Jingming, dan tembus segala ilusi di dunia ini. Hiya. 1, 2, 3, 4. Pijat titik Tianying. Ting, Tuan Pengguna, segera jalankan. Misi perawatan pembersihan wajah mendalam selama 15 menit. Misi dimulai. Item telah dibagikan, masker lumpur hitam gunung berapi bawah laut. Bonus, 1 buah kuas silikon. Hadiah misi, tambahan 20.000 poin pengalaman, serta kekuatan ilahi, tubuh giok kebal beribu mantra. Wah, pakai masker nih, boleh juga. Akhir-akhir ini, tiap hari ditatap terus sama para pencari keabadian yang sinting ini. Aku sampai merasa wajah tampanku ini sudah sangat tersiksa. Sistem, cepat berikan padaku. Astaga naga, ada apa ini? Gempa bumi ya? Kalian ini, siang bolong begini apa tidak bisa membiarkan orang tenang sedikit? Pijat titik akupuntur dahi. 1, 2, pijat titik dahi. 1, 2, 3, 4. Sialan, apa-apaan yang sedang mereka lakukan ini?
Apa dunia kultivasi ini sedang mengadakan lomba senam kesegaran jasmani tingkat SD dan SMP sedunia kah? Itu apa? Wajah yang mulia putra suci. Kemana perginya wajah yang mulia putra suci? Yang mulia menyatukan kehampaan abadi ke dalam wajahnya. Itu adalah wujud tertinggi dari jalan keabadian. Wajah tanpa rupa. Suara teragung tak terdengar. Wujud teragung tak terlihat. Yang mulia putra suci sedang memberi petunjuk kepada kita. Bahwa entah itu senam dada atau memijat mata, semuanya hanyalah ilusi semata. Pendekar terhebat yang sesungguhnya, bahkan tidak membutuhkan panca indera. Beliau langsung menjadikan kehampaan sebagai wajahnya. Untuk melahap segala yang ada di alam semesta. Yang mulia sungguh tanpa rupa. Sang penakluk kehampaan. Kami yang bagai katak dalam tempurung ini, memohon ampunan yang mulia. Tanpa rupa gundulmu, penakluk kehampaan mbahmu. Sialan, aku ini cuma lagi pakai masker wajah. Tahu, aku masih butuh wajah setampan ini untuk cari pasangan hidup. Bodoh. Siapa juga yang mau jadi orang tanpa panca indera? Hah, yang mulia sungguh tanpa rupa. Sang penakluk kehampaan. Hah, akhirnya bersih juga wajahku. Aduh, tadi hampir saja kulitku terkelupas semua karena digosok. Gerombolan orang gila itu pasti sudah selesai bertarung dan beres-beres. Pasti sudah pulang ke rumah masing-masing, kan? HMPH, Nenek Lampir Bingsin, bukankah biasanya kau angkuh sekali? Ya. Bukankah katanya istana Piao Miao kalian sudah membuang segala emosi dan hawa nafsu duniawi, dan tidak akan pernah sudi tersentuh oleh pria fana? Kenapa sekarang kau malah merendahkan dirimu begini? Seorang master agung di tingkat dewa, malah rela berdiri di sini membawa baskom cuci kaki layaknya pelayan rendahan. Kau benar-benar telah mempermalukan nama istana Piao Miao-mu. Hahaha. Dasar petarung kasar, kau tahu apa? Bisa melayani yang mulia membersihkan diri. Itu adalah caraku mendapatkan berkah karma tingkat tinggi. Jauh lebih mulia daripada orang barbar sepertimu yang hanya tahu bunuh-bunuhan. Hahaha, si cantik berhati es ini benar-benar lelucon. Yang mulia, di luar tadi anginnya sangat kencang dan berdebu. Hamba tua ini melihat rambut Anda sedikit berantakan. Izinkan hamba mempersembahkan sisir tulang naga berusia 10.000 tahun ini. Hamba bersedia menyisir rambut Anda. Pijatan tangan hamba ini sangat luar biasa dan ahli. Hamba jamin tidak akan membuat Anda kesakitan. Kuangdao, dasar bangka sialan. Sialan, sedetik yang lalu kau mengejekku merendahkan diri. Tapi sedetik kemudian kau malah berlutut menjilat lebih cepat dari seekor anjing. Di mana harga dirimu? Hah, bukankah kau juga sama-sama sedang menjadi penjilat sepertiku? Penjilat? Kau tahu apa soal menjadi penjilat? Tidak ada yang lebih ahli menjadi penjilat selain diriku. Lagi pula, apa yang kulakukan ini namanya mencari pencerahan. Rasa hormatku pada Yang Mulia mengalir deras bagaikan air sungai. Tiada henti dan tak pernah putus. Asalkan aku bisa mendapatkan sedikit saja petunjuk dari Yang Mulia, tentang ilmu sejati dari jalan keabadian, persetan dengan harga diri. Aku bahkan rela mengubah nama sekte golok tiran kesayanganku, menjadi sekte penyisir rambut, membuang semua egoku, demi membuktikan ketulusan hatiku. Kedua senior ini, demi mendapatkan pencerahan, ternyata benar-benar rela membuang harga diri mereka, saling bersaing untuk menunjukkan siapa yang paling tulus. Inilah jiwa kompetitif sejati yang seharusnya ada di dunia kultivasi. Tolong. Senyuman kakek tua itu menjijikkan sekali. Ya ampun. Mendeteksi tuan rumah telah menyelesaikan pembersihan wajah mendalam. Pori-pori saat ini sedang dalam keadaan terbuka. Kelembapan kulit sedang berkurang. Memicu misi lanjutan untuk perawatan kesehatan harian. Tuan rumah, mohon segera lakukan perawatan kulit pelembab dasar. Oleskan krim pelembab secara merata pada wajah. Dan tepuk perlahan sampai meresap. Item misi telah dibagikan. Gel lidah buaya pelembab konsentrasi tinggi, dalam stoples ukuran ekstra besar. Hadiah misi, poin pengalaman bertambah 15.000. Kekuatan dewa, ilmu kebangkitan musim semi segala makhluk. Mengendalikan kehidupan seluruh flora di alam semesta. Hah!
Ya sudahlah, lebih cepat selesai misinya, lebih cepat bisa kembali tidur. Ah! Cairan kental berwarna hijau itu, begitu bening dan berkilau, memancarkan energi kehidupan yang luar biasa. Bahkan ada pecahan hukum alam yang pekat, mengalir di dalamnya. Itu kan, esensi getah pohon dunia yang legendaris. Hanya dengan satu tetes saja, sudah cukup untuk membangkitkan orang mati, dan menumbuhkan daging pada tulang manusia biasa. Benda suci tingkat dewa yang bisa membuat kultivator langsung melesat mencapai keabadian. Tuan Muda Dao malah mengeluarkannya sebanyak 1 gentong penuh. Astaga! Pusaka dewa, itu benar-benar pusaka dewa. Barang ini murah sih. Dipakai banyak-banyak juga tidak sayang rasanya. Dijadikan masker tidur ini benar-benar pas. Ditepuk-tepuk begini biar cepat meresap. Benar-benar menyia-nyiakan barang pusaka. Itu kan esensi getah pohon dunia, Tuan Muda Dao. Dia malah mengeruk setengah kilo dan menepuk-nepukkannya ke wajah. Dia sedang memakai benda suci paling sakti, cuma untuk cuci muka. Inikah kekayaan luar biasa milik Tuan Muda Dao? Di mata Tuan Muda Dao, kita ini sepertinya lebih parah daripada pengemis di jalanan. Tuan Muda Dao memelihara tubuh fisiknya dengan esensi asli dari langit dan bumi. Mana mungkin ini namanya cuma cuci muka. Ini sih menggunakan energi kehidupan pohon dunia untuk membentuk ulang tubuh dewanya yang tak tertandingi. Itu milikku, setetes getah pohon itu milik orang tua ini. Siapa yang berani merebutnya, aku habisi seluruh keluarganya. Anjing liar, minggir kau. Embun surgawi tingkat dewa ini, sudah ditakdirkan berjodoh dengan istana Piao Miao kami. Cari mati kau. Tetesan mata air suci itu hanya berjarak 3 inci lagi dari mulut orang tua ini. Mimpi saja kau, ini adalah anugerah dari Yang Mulia untuk Sekte Piao Miao Ku. Hajar dia. Hanya setetes air yang jatuh saat Yang Mulia mencuci wajahnya. Ternyata benar-benar bisa memberikan pencerahan pada segala hal. Menciptakan akar spiritual langit dan bumi dari ketiadaan. Menyia-nyiakan harta karun. Benar-benar menyia-nyiakan pusaka alam. Peluang yang bisa membuat seseorang langsung terbang ke alam dewa seperti ini. Malah diberikan kepada sebatang rumput liar. Aku, orang tua ini, bahkan tidak lebih berharga dari sebatang rumput. Sebenarnya, berada di tingkat kultivasi setinggi apa Yang Mulia itu, sesuatu yang beliau buang begitu saja, adalah esensi alam semesta yang meski kita habiskan seumur hidup, tetap tidak akan pernah bisa kita sentuh. Mendeteksi bahwa meskipun tuan rumah telah menyelesaikan senam pemanasan dada, namun karena kurangnya panduan irama, gerakannya menjadi kurang standar dan kurang menjiwai, sehingga gagal mencapai efek kesehatan yang maksimal. Memicu misi lanjutan kesehatan harian, panggilan zaman. Tuan rumah diminta untuk segera pergi ke tempat keramaian. Gunakan benda khusus yang diberikan untuk memutar musik latar, dan pimpin semua orang untuk menyelesaikan satu set penuh. Misi senam pagi yang penuh penghayatan. Benda telah dibagikan, edisi tertinggi ibu-ibu senam taman, yaitu speaker Bluetooth dengan bass super kuat dan lampu kerlap-kerlip 7 warna. Telah dilengkapi flash disk internal yang memuat unduhan kualitas audio terbaik untuk senam pagi seri ke-8. Hadiah misi, tambahan 3000 poin pengalaman. Kekuatan sakti macam apa ini? Sialan, speaker besar buat senam taman, mana pakai lampu kerlap-kerlip segala lagi. Sistem, kau ini brengsek ya? Apa kau salah paham tentang dunia kultivasi ini? Kau menyuruhku menenteng barang ini keluar untuk memimpin senam. Tuan rumah bisa memilih untuk menyerah. Dengan risiko semua poin pengalaman saat ini akan dikurangi habis, dan tingkat kultivasi akan dikembalikan menjadi 0. Halah, apa peduliku dengan harga diri? Memangnya harga diri bisa mengenyangkan perut?
Demi kultivasi, demi jalan keabadian, hari ini, aku rela bertingkah seperti ibu-ibu senam taman. Cepat lihat, Yang Mulia mengeluarkan pusaka gaib tingkat tinggi yang baru. Di atas pusaka ajaib itu, ternyata ada pendaran cahaya 5 elemen yang berputar dengan begitu dahsyat. Merah menyala bak kobaran api, biru bagaikan es abadi, hijau laksana sumber kehidupan. Cahaya suci 3 warna itu berpendar silih berganti. Setiap kilatannya, seolah menyimpan rahasia mutlak dari hukum alam semesta. Benda ini berbentuk persegi sempurna, bagaikan segel raksasa yang mampu menundukkan langit dan bumi. Walau tidak ada satupun ukiran mantra di permukaannya, tapi benda itu mampu memancarkan cahaya 5 elemen tertinggi yang begitu menyilaukan mata. Ini pasti segel langit primordial yang kekuatannya jauh melampaui energi abadi. Sudah. Kalian tidak perlu berlutut lagi. Aku perhatikan beberapa hari ini kalian berlatih senam peregangan dada dengan sangat antusias. Tapi kalau cuma gerak saja tanpa musik, rasanya kurang pas. Hari ini, Tuan Guru ini akan memberikan kalian pencerahan yang sempurna. Aku akan putarkan sedikit musik latar untuk kalian. Suara apa ini? Darahku tiba-tiba mendidih. Jiwa asliku sampai bergetar hebat. Suara iblis yang sungguh mengerikan. Bukan. Ini bukan suara iblis. Ini adalah suara alam semesta yang sedang berfirman langsung. Suara ini langsung menembus segala pertahananku dan menarik paksa aliran meridianku. Aku. Membawa panggilan agung dari era yang baru ini. Suara ini mengumumkan bahwa era kultivasi yang lama telah berakhir. Dengar, Tuan Guru sedang menggunakan lantunan suci alam semesta yang tak tertandingi ini untuk membuka paksa sebuah zaman yang benar-benar baru. Kita mulai sekarang. Bersiap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Aku merasa setiap kali melangkah, urat nadi bumi ikut beresonansi denganku. Ini adalah hukum pernapasan alam yang sesungguhnya. 5, 6, 7, 8. Saat lengan diayunkan, badai energi spiritual langsung terbentuk. Ini mengajarkan kita bagaimana cara memetik dawai takdir. Mengikuti arus zaman, memanggil kekuatan alam semesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, putar. Astaga! Ini kan gerakan senam pagi ibu-ibu. Wahai para koreografer senam pagi seri ke-9. Apa aku, Lin Fan, punya salah sama kalian? Sialan, aku benar-benar telah menyulap dunia kultivasi menjadi sebuah kawasan berskala super raksasa, sebagai pusat senam pagi dan kebugaran kaum parubaya dan lansia. Ini semua gara-gara sistem yang memaksaku. Ini bukan salahku. 673, 234, 567.